Belum nggak? Oke, belum banget. Tes, udah. Cakep Pak. Foto dulu Pak. Sini Pak, sini Pak. Tapi satu. Paling bagus ada air mancur. Pak ini Pak. Arno. Satu dong. Tersangkanya mana Pak? Pak ini Pak. Sedang diperiksa. Udah dikeluarin Pak. Udah. Udah belum? Ya. Monggo Pak. Baik teman-teman, pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan perkembangan adanya laporan polisi yang dilaporkan pada tanggal 1 Juli dengan pelapor saudari Virus yang datang ke Polda Metro Jaya. Yang bersangkutan melaporkan adanya dugaan tindak pidana, yaitu tindak pidana di bidang ITE dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan di situ. Jadi artinya bahwa ada suatu kejadian yang dilaporkan. Kemudian setelah kita melakukan klarifikasi kepada pelapor, dan kita juga sudah memeriksa beberapa saksi, dan kemudian juga dari penyidik sudah memeriksa 3 ahli yang kita lakukan pemeriksaan, dan kemudian kita mengklarifikasi pelapor, yaitu ada saudara Galih, juga ada saudara Pablo, dan ada saudari Ray. Mereka mendapatkan informasi maupun klarifikasi, kemudian penyidik melakukan gelar perkara. Gelar perkara tadi malam jam 23 itu gelar perkara, dan kemudian hasil dari gelar perkara tersebut telah melihat keterangan semua saksi, barang bukti, dan dengan surat itu. Jadi untuk status ketiganya dinaikkan menjadi tersangka, setelah terlapor sekarang jadi tersangka. Dan kemudian setelah dilakukan pemeriksaan saudara tersangka Pablo dengan Ray, kemudian yang selesai pemeriksaan jam 1 pagi, dan tadi pagi jam 10 kita lakukan penggeledahan di rumahnya di daerah Bogor, Betul Bogor, rumahnya Pablo dan Ray. Di saat kita melakukan penggeledahan, hampir semuanya sudah kosong. Artinya bahwa seperti yang digunakan untuk melakukan perekaman, kemudian juga ada beberapa kamera flash itu sudah tidak ada semua di sana. Dan kemudian juga setelah itu penyidik masih melakukan penggeledahan di sana. Jadi untuk peran mereka masing-masing bahwa untuk saudara tersangka Pablo ini adalah perannya adalah pemilik akun YouTube, channel official Ray Utami dan Benua Channel. Kemudian untuk Ray Utami sendiri itu juga pemilik akun email utamiray87@gmail.com yang didaftarkan dengan nomor handphonenya dia sana. Kemudian untuk kasus ini juga modus operandinya bahwa tersangka BD ini itu bersama dengan tersangka Ray Utami dan tersangka Pablo membuat suatu wawancara yang kemudian direkam dan diedit secara sadar di sana di situ. Secara sadar kemudian diupload ke channel YouTube official Ray Utami dan Benua Channel di sana. Yang durasinya ada 32,6 menit gitu. Dan kemudian karena dia mengandung unsur pelanggaran kesusilaan dan pornografi dan konten pornografi dan pencemaran nama baik, maka yang diketahui oleh korban itu pada tanggal 15 Juni
15 Juni 2019 korban mengetahui adanya akun YouTube ya yang dengan judul Galih Ginanjar Saputra Cerita Masa Lalu. Di situ cerita masa lalu. Kemudian untuk peranan daripada tersangka Galih Ginanjar sendiri, dia melakukan wawancara dan secara sadar sengaja menyampaikan jawaban yang mengandung pelanggaran unsur kesusilaan dan pencemaran nama baik di sana. Kemudian juga bahwa dalam kegiatan pemeriksaan tersangka ini sekarang sedang dilakukan pada tersangka, dan kemudian juga bahwa nanti akan kita perdalam kembali, kemarin klarifikasi, sekarang kita perdalam. Karena kita juga menemukan di konten maupun di konten YouTube channel Ray Utami dan Bandua Channel itu kita menemukan adanya indikasi pornografi yang lain. Ya. Ada indikasi pornografi dan asusila. Ada beberapa YouTube di sana yang ditampilkan videonya itu ada dugaan indikasi pornografi dan asusila. Karena masih kita lakukan penyelidikan untuk kasus itu. Kemudian juga bahwa dalam penggeledahan di rumahnya di Bogor tadi kita menemukan puluhan STNK. Ya, puluhan STNK. Setelah kita cek, ternyata di Reskrim di Reskrim itu ada laporan. Ya. Ada laporan berkaitan dengan penipuan dan penggelapan kendaraan. Ya, dengan terlapornya adalah Fabio. Itu ya, itu di situ. Itu dilaporkan pada tanggal 26 Februari 2018. Ya, di situ ada. Yaitu kemudian juga ada pelaporan di Mabes Polri dengan terlapor juga Pablo itu ya. Pablo juga sebagai terlapor. Itu penipuan dan penggelapan juga yang masih dalam proses, itu dilaporkan sekitar tahun 2017 juga ada ya di sana. Jadi kita juga masih mengecek semuanya, kita lakukan check and recheck. Kemudian untuk pasal yang disangkakan itu adalah pasal 27 ayat 1, kemudian pasal 27 ayat 3, dan kemudian dibentukkan pasal 45 ayat 1, dan kemudian kita kenakan pasal 310 dan atau 311 KUHP. Yang tadi kena undang-undang ITE ya. Sekarang juga kita kenakan undang-undang KUHP juga. Oke? Ancamannya 6 bulan ke atas. Ya. Pak Kabit, terkait hilangnya barang bukti, Pak, apakah juga akan dikenakan pasal penghilangan barang bukti atau penghilangan barang bukti? Ya, kemarin juga ada laporan polisi yang dilaporkan oleh Ray Utami di daerah di Polres Bogor ya, di Polres Bogor. Dia melaporkan kalau ada kehilangan kamera, ya, kehilangan kamera ya di sana. Yang pelakunya adalah terlapornya ya, namanya Effendi Suwandi. Dia menurut pengakuannya dia adalah manajernya. Tetapi setelah kita tanyakan manajernya itu alamatnya di mana, dia tidak bisa memberikan. Nomor handphonenya berapa juga tidak bisa memberikan ya di sana. Jadi tetap nanti kan kita lakukan penyelidikan, apakah benar-benar ini laporan kehilangan betul ataukah bukan. Ya, kita lakukan penyelidikan juga semuanya. Ya, walaupun laporan, tetap laporan itu nanti akan kita cek di situ. Pak Kabit, soal penahanan Pak Kabit. Jadi untuk 3 tersangka tersebut, dan kita masih dalam proses penangkapan 1 kali 24 jam. Ya tentunya nanti kan setelah habis masa penangkapan, nanti kewenangan penyidik apakah dilakukan penahanan atau tidak, nanti kita tunggu setelah habis masa proses penangkapan. Kalau untuk saksi dari Wolasari sendiri belum ada peningkatan untuk itu apa? Masih saksi ya. Pak, infonya ada jemput paksa terhadap Galih, benar Apanya? Pak? Ada jemput paksa tadi. Ya, memang yang bersangkutan kita lakukan penangkapan di rumahnya nihil, ya tidak ada. Dan kita cek, kita cari ya
ternyata yang bersangkutan ada menginap di sebuah hotel di Jakarta Selatan. Nah, setelah kita lakukan penangkapan di sana, yang bersangkutan diberitahu kalau keluar sedang cari makan. Ya, tapi setelah kita cek di dalam, ada di dalam ternyata ya, di situ. Jam berapa itu, Pak? Ya. Jam berapa, Pak? Jam berapa, Pak? Gimana? Tadi dengerin saya nggak ngomong nggak? Setelah datang penyidik, disampaikan bahwa yang bersangkutan ada keluar makan, ya. Dari jam berapa? Jam 2 pagi. Kita cek jam 4 di sana. Ternyata kok makan kok lama sekali. Kita cek di kamarnya, kamar hotel, ada 2 kamar. Ternyata ada di dalam hotel. Itu gimana kalau itu? Ya, serius dengerin. Alasannya dia menginap di hotel atau Pak? Gimana? Alasannya? Ya alasannya katanya banyak media yang nyari dia itu alasannya ya. Gimana? Dia sadar itu masuknya diwawancarai, kemudian ditawari untuk wawancarai, dimasukkan ke YouTube, dia oke gitu loh maksudnya itu. Ya kita juga, kemarin kan kita sampaikan bahwa untuk mempermalukan istrinya, mantan istrinya. Dan kita juga masih melakukan penyelidikan berkaitan dengan akun tersebut, gitu ya. Itu akun tersebut. Kenapa? Karena di sana juga kan ada namanya di Google, kalau ada subscriber banyak kan, sama follower, pasti mendatangkan apa? Sisi ekonomi kan di sana. Makanya ini masih kita lakukan penyelidikan semuanya, gitu ya. Selama pemeriksaan gimana, Pak? Gimana? Selama pemeriksaan kok kooperatifnya? Iya, Dari kemarin sampai sekarang. si siapa? Pablo sama Ray. Hmm? Pablo, Galing, Ray, tiganya gimana? Ya kalau dikasih satu pertanyaan juga bisa 20 menit jawab ya, kan gitu ya. Nah, gitu. Tapi satu lagi Pak Kabit, akunnya katanya mengandung unsur pornografi. Sudah sampai sejauh mana penyelidikan terhadap akun Pablo? Sedang dilakukan penyelidikan ya, karena dari akun channelnya itu terindikasi ada unsur pornografi dan asusila. Karena setelah kita lihat beberapa videonya itu gambar dan judulnya sudah bisa saya sampaikan di sini. Ya, di sini. Pak, terkait video Gimana? istrinya Gali, Kenapa? masyarakat terlibat juga atau Masih seperti saksi ya, saksi. Pak, kalau terkait video yang virus itu kan sudah dihapus Pak. Jadi kenapa kita lakukan penangkapan? Salah satunya itu. Nah, sudah dihapus, ya, menghilangkan barang bukti. Kemudian di rumahnya kita geledah sudah tidak ada semua alat-alatnya, bersih. Ya, kameranya pun nggak ada, semuanya bersih. Jadi makanya kita lakukan penangkapan dan nanti kita tunggu prosesnya berikutnya. Untuk kasus yang lain tetap diproses nggak Pak? Kasus apa? Yang di Mabes itu, Gimana? yang laporan Pablo. Penipuan. Kan masih berjalan ya. Oke. Jadi gini, itu pembelajaran buat masyarakat ya yang senang dengan menjadi YouTuber ya. Pembelajaran yang pertama adalah kita harus mempunyai etika. Tata etika kira-kira apa sih yang bisa ditampilkan? Yang seharusnya berisi apa? Edukasi ya, edukasi maupun pemberitaan yang lain. Jadi bukan yang mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang ya, di situ. Kemudian ya kalau misalnya ada unsur undang-undang yang dilanggar ya pasti akan dilakukan penindakan. Jadi dari cyber pun sudah siap ya untuk melakukan patroli ya dengan konten-konten yang pornografi maupun asusila. Dengan kalau teman-teman melihat buka yang kontennya itu pasti ada dari Google, pasti ada minta apa umur ya gitu. Jadi akan bisa yang boleh lihat umur berapa. Itu salah satunya untuk mengurangi daripada pemberitaan yang ada di media sosial. Pak, Oke. Pak, untuk Ray Utami sama Pablo yang udah menghilangkan barang bukti itu gimana Pak? Kenapa? Kan waktu digeledah katanya barang buktinya sudah dihapus semua ya. Itu akan ada pemeriksaan ulang atau denda hukumannya akan double atau gimana? Tentunya bahwa makanya kan unsur dilakukan penangkapan penahanan apa yang takut. Yang pertama
dikhawatirkan menghilangkan barang bukti dan melarikan diri ya di situ. Tetapi polisi sudah mempunyai bukti ya, baik itu bukti yang ada di video itu ya, kemudian bukti keterangan ahli, ada keterangan saksi, kita sudah mempunyai semuanya. Oke teman-teman, itu aja. Pak, alasan dia bikin konten pornografi apa sih Pak? Kan masih diperiksa, ya, belum selesai ya. Karena nanti kita kasih ke pengaman berikutnya kalau sudah ada keterangan-keterangan yang sudah lakukan pemeriksaan. Pak, tiga-tiganya kondisi tersangka sekarang gimana Pak? Namanya? Kondisi tersangkanya? Kan kemarin diperiksakan ke dokter dicek. Ada beritanya kan? Nah, setiap yang akan dilakukan penangkapan terus dicek di dokter. Kan ada beritanya sudah ya. Setelah penangkapan Pak. Maksudnya setelah penangkapan Setelah Pak, penangkapan. kondisi Ya, kondisi. Baik-baik kondisi saja terkini. diperiksa kok ya. Kan diperiksa. Pak kami terkait Yuk. wali kota Depok Pak, apakah benar itu? Nggak ada itu sama Peter di mana? Nggak ada itu ya. Oke, Terima kasih Mas Arek.